Pertanyaan berikutnya, Ustazi Al-Karim, kaifa yumkin alaina tathhir al-qalb? Bagaimana kita bisa mensucikan hati? Lianna idzal qalbu tahiran yakunul amal wal ibadah maqbulah biidznillah. Karena kalau hati kita bersih, maka amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensucikan hati? Yang mengotori hati itu hasad. Kita sudah bahas dulu di bulan Ramadan, setiap malam judul kajiannya 53 stasiun menuju Allah. Isinya sebenarnya mensucikan hati. Banyak penyakit-penyakit hati, syirik, riya, sum'ah, hasad. Saya tidak bisa bahaskan secara keseluruhan, tapi itu udah kita kaji semua. Saya ambil satu sampel contoh hasad. Ada 5 langkah untuk menghilangkan penyakit hasad. Kenapa Ustadz pilih hasad? Karena hasad ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena dia bosnya setan. Gimana setan mau goda dia? Iblis keluar dari surga karena hasad melihat Adam kenapa lebih mulia, lebih terhormat daripada dia. Iblis tidak syirik kepada Allah. Iblis itu mentauhidkan Allah. Iblis tidak pernah menyembah berhala, karena yang ngajak menyembah berhala itu dia. Iblis dosanya hanya hasad, lalu setelah hasad dia menjadi takabur. 5 langkah menghilangkan penyakit hasad. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hasad itu bahaya. Orang akan minum gula kalau dia tidak tahu gula itu bahaya. Tapi kalau dia tahu gula itu bahaya, bisa diamputasi, potong segala macam, maka dia tidak akan minum gula. Gula haram, diharamkan gula. Jadi kita tahu hasad ini bahaya. Apa bahasa hasad? Apa bahayanya hasad? Bahayanya hasad adalah iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad dengki itu memakan segala amal kebaikanmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rumah sakit di Jakarta, di Singapura, di Malaka yang bisa ngecek kita kena hasad. Dan saya berdoa pada Allah supaya jangan sampai ditemukan detektor hasad ini. Kalau sampai ditemukan, diperiksa Ustadz Somad, dokter itu tahu, lalu judulnya dikasih di rumah sakit, pengajiannya bahaya hasad, penceramah Abdul Somad yang sudah kena penyakit hasad. Semua dokter senyum karena dia sedang mentertawakan Ustadz. Nauzubillah. Cara mengukur hasad itu bagaimana? Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Melihat rumah orang besar, kumat jantung koroner. Melihat orang ganti mobil, datang penyakit diabetesnya naik, asam lambung kumat. Nah, ini salah satu hasad. Yang ketiga, mendoakan orang yang dapat nikmat. Jadi kalau dia dapat anak, kita doakan barakallahu laka fil mawhu wa syakartal wahib wa rizqta burrahu wa balagha asyuddahu. Kalau dia menikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ama bainakuma fi khair. Tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Jangan kuat-kuat, nanti ketahuan nggak hafal doanya. Nah, dalam hati saja cukup. Yang keempat, doakan dia an zahril ghaib. Ketika kita sedang tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, ini sahabatku, dia kau uji dengan nikmat harta, nikmat kuasa, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan hidupnya itu sebagai amal soleh. Yang terakhir, yang kelima, perbaiki tauhid. Orang yang dengki melihat orang lain dapat nikmat, sesungguhnya dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Yang memberi nikmat itu Allah, lalu kemudian dia dengki, berarti dia tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi kalau ada orang dengki, hasad, sesungguhnya masalah dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sampel contoh memperbaiki penyakit hasad dengan 5 cara.